Halo semuanya, kembali lagi di Forge Hanif. Dan kali ini kita ada di, lihat dong, jalur tanjakan ekstrim. Bawahnya silahkan ke jalur tanjakan alternatif lain. Silahkan ke jalur alternatif lain. Jadi di depan kita ini ada jalanan yang sangat berbahaya. Tanjakannya sangat curam sampai ada plang seperti ini yang menyuruh kita suruh cari alternatif jalan lain. Ya, tidak lain tidak bukan, kita ada di Bantul, tepatnya di tanjakan Cinomati. Itu jalan sampai ke atas nanti ya. Dan sebelumnya kita sudah pernah bikin video ke tanjakan Cinomati naik mobil listrik, yaitu di Hyundai Ioniq yang sebelum ada 5-nya. Kalau kalian belum nonton bisa lihat di bawah ya. Dan mobil ini dibandingkan dengan Ioniq yang lama, Ioniq 5 ini jauh lebih advance. Kayak misalkan tenaganya lebih besar, 160 kW atau 217 PS, dan torsinya 350 Nm. Nah, baterai juga lebih gede, dia 72 kWh, dan mobil ini punya penggerak RWD. Jadi, kalau kemarin itu dia punya penggerak di depan, sekarang penggeraknya ada di belakang. Jadi motor listriknya ini ada di belakang. Terus karena dia punya motor listrik di belakang, di depan ini kita jadi punya bagasi. Tuh, bisa dipakai buat naruh-naruh barang. Ini gua taruh cover roll sama buat portable charger. Anakku juga bisa di sini kemarin. Oke. Nah, jadi apakah mobil ini bisa melahap tanjakan Cinomati dengan mudah atau dengan sulit? Nah, tapi kita nggak sendiri karena kita bersama mobil FWD di sini, yaitu Hyundai Santa Fe yang lama. Itu dia. Yang bawa di situ pala. Kira-kira kuat nggak ya? Ya pasti kuat dong. Tapi seberapa mudah, apakah effortless, dan apakah saat kita turun, dia akan menambah daya? Karena kalau misalkan keturunan, kan nanti dia pakai regenerative braking. Nah, regenerative braking itu kan dia bisa menambah range dengan mengisi kembali ke baterai. Nah, nanti kita akan coba seberapa efektif ya. Yuk! Nah, ini dia. Kalau di sini ini 3 menit dari bawah sini ya. Ini tikungannya tajam, 1, terus naik lagi. Ini kayak Cinomatinya itu di sini. Tapi sebenarnya namanya Jalan Pleret Patuk. Nah, nanti sampai ujung. Nah, di jalan ramai sini kita putar balik, kita turun lagi, dan kita akan mencoba regenerative brakingnya. Apakah dia bisa sampai menambah range kita dari 74% ini? Nah, ini kita start 74%. Nanti kita cek sampai atas kira-kira dia butuh daya berapa ya. Yuk, gas! Ini juga kita pindahin ke minus ya, sama ini kita buka aja biar terang. Nah, tadi gue pencet bawah ini biar kita jadi pakai eye pedalnya di sini nih, tulisannya. Oke. Ini tanjakannya masih biasa aja pas masuk, cuma ini depan tuh lihat tikungannya tajam sekali ya. Tuh, perhatian, jalan menanjak berkelok, hati-hati. Tuh lihat tuh, tanjakannya begini. Sampai berasa tidur kita. Ini baru satu nih ya. Tapi yang sebenarnya bikin bahaya tuh bukan tanjakannya, tapi jalannya sempit. Jadi kalau misalkan nanti ada mobil yang fail atau semacamnya, itu mereka akan susah buat recover. Karena kiri kanannya langsung kebon. Dari sini masih banyak, ini ya masih banyak rumah ya, rumah warga. Naik lagi nih kita nih. Ini effortless sih. Kalau mobil listrik kan torsinya gede ya, jadi naik ke sini itu kayak santai banget, nggak ada effortnya sama sekali gitu. 350 Nm torsinya, dan dia single speed, jadi nggak ada pergantian transmisi atau pergantian gigi gitu. Semua gigi, satu gigi itu ngecover semuanya. Dan ini kita pakai kacamata karena mata gue masih sakit ya, jadi kemarin yang kiri sekarang pindah ke kanan. Bisa gitu ya, tapi udah mendingan sih. Tuh, lihat jalannya sempit sekali. Oke, nah ini nih, awas tanjakan terjal, gunakan gigi 1. Gimana caranya gunakan gigi 1? Oke, ini dia tanjakannya yang terkenal menyulitkan. Kalau nggak musim lebaran ya, ini nggak ada yang recovery, nggak ada tim petugasnya. Biasa kalau misalkan lagi rame musim liburan, tuh lihat tuh tanjakannya begitu.
Nih sekarang kita 18, kita coba gaspol. Masih berasa. Wah, nah ini dikasih tempat buat recovery. Nah, naik lagi. Masih ada tenaga dong. Kita gaspol. Enak ya. Santa Fe mana? Oh, itu di belakang juga. Mereka aman kok. Oh, tanjakannya sih ekstrim. Ini nih, letaknya ekstrim. Nah, ini dibaliknya nih, tuh. Awas, turunan tajam dan berkelok. Jadi gampang ya, tanjakan ya, mobil listrik ya. Nah, itu kan. Jalannya sempit banget. Ada polisi malah. Jalannya sempit banget, makanya mungkin orang lagi lari gitu kan, ngejar momentum, tiba-tiba ada mobil dari seberang, akhirnya ngerem. Nah, tanjakan tajam berkelok, tuh ada lagi tuh. Jadi nggak nyampe sini doang, di atas lagi masih ada nih. Wah, ini bener tajam nih. Nggak kelihatan depannya. Terus belok, ya kan? Nah, baru kelihatan tuh jalannya tuh. Oh. Sampai rasanya kayak kita tuh mau rebah, mau tidur tuh ya. Karena saking tajamnya gitu tanjakannya. Ya, yang bikin bahaya sih belokannya itu sih. Tanjakannya sih ya curam memang. Tapi nggak jadi faktor bahayanya. Bahaya tuh faktor yang belok-beloknya itu serem. Tiba-tiba ada mobil dari samping, dari seberang. Ada lagi. Dan ini kita masih 72%, belum turun ya. Belum turun persentase baterainya. Oke, tanjakan Cinomati masih kan motor tadi hampir nabrak tuh. Nah, itu ada mobil dari lawan arah. Makanya tanjakan gini tuh pas lagi tanjakan ada belok kan, kalau bisa tuh belokannya tuh jalannya diperlebar dikit gitu. Biar nggak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ada turun 71% sekarang. Jadi kayaknya ngurangnya sekitar 1% ya di tanjakan ini. Oke, tuh. Muter balik setirnya tuh. Sampai segitunya coba. Segitu banyak yang muter gitu. Tajam banget, tajam. Padahal mobil ini ya, rata-rata semua mobil Hyundai itu mau muter balik itu super gampang. Dia punya radius putar tuh yang bagus-bagus. Even sampai Santa Fe atau Staria yang segede gitu, Hyundai H1, itu juga muter baliknya gampang. Wah, ini sih effortless banget asli. Tuh, ini ada apa ini? Tuh, muter setirnya banyak banget kan. Tapi masih belum sebanyak kalau kita ke Kelo Ampe-Ampe itu loh, yang di Padang, Sumatera Barat. Nah, udah deh, ini jalan lurus, udah jalan gede, udah selesai. Dan kita 71% kepakainya. Gimana Val tanjakannya? Mantap. Mantap ya? Mantap. Udah berapa kali kesini berarti? 2 kali waktu itu. Kedua ya? Itu kan pakai Ioniq juga ya? Ioniq juga. Yang bukan 5. Tapi gimana? Lu kan kemarin naik yang bensin. Naik ini apa naik bensin kemarin? Naik yang listrik atau naik bensin? Yang pertama bensin. Bensin. Naik listrik? Ya. Naik diesel gimana rasanya? Wah, nggak ada kendala berarti sih. Nggak ada kendala, walaupun di FWD ya. Nyantai ya? Nyantai banget. RPM berapa? RPM paling gede 2000. 2000? Paling gede 2000. Kayaknya tanjakannya kayak gitu. Kayak itu diesel. Tahu nggak RPM-nya berapa ini? Berapa? Kagak tahu lah berapa. Mobil listrik. Ngecek RPM gimana, ngajar transmisi. Tapi gue lihat tadi kayak nggak ada masalah dan tadi bahkan tadi gua gas terus gitu, enak banget dan nggak ada spinning sama sekali. Iya benar. Karena di RWD kalau depan mungkin dia bakal agak spinning, tapi udah aman. Iya benar. Mantap. Jadi kalau orang bilang naik mobil listrik gak bisa nanjak, salah. Apa mungkin kita harus coba mundur? Wah, ngadi-ngadi. Kan? Ganggu traffic man, jangan. Nggak mau. Nggak mau, jangan. Ganggu traffic. Ya wes. Udah sekarang kita mau turun. Gue pengen cek apakah i-pedalnya masih berfungsi. Oh iya benar. Dia bisa berhenti nggak? Benar. Terus yang kedua, apakah kalau misalkan regenerative braking pas turunan, dia bisa nambah range? Oh iya. Nambah persentase. Ya wes. Yuk kita jalan. Ya. Mau tukeran? Enggak, udah aja. Ya. Oke, sekarang kita turunan ya, dan kita mau cobain fitur i-pedalnya atau i-pedal, ya kan? Atau one pedal operation ya. Nah, kalau jalan biasa turunan dikit, dia kan bisa berhenti ya dengan otomatis.
Kalau turunannya ekstrim, dia bisa berhenti atau enggak, atau dia bakalan loncat aja terus kita harus nginjek pakai rem. Nah, ini kita turunan nih. Oh ya, kita lihat dulu ini EV-nya. Range kita tuh 319, sekarang 71%. Kalau kita turunan, kira-kira range-nya jadi tambah atau ngurang, atau persentase baterainya bakal naik, ngisi dia. Coba ya. Cuma ini turunannya nggak terlalu panjang sih. Oke, ini dari tadi tuh charging terus nih. Oke, ini turunan segini, belakang kosong ya. Gue coba ngetes lepas gas. Coba pedalnya apakah berhenti atau tidak. Berhenti, cuma lebih lama ya. Nah, baru dia berhenti. Jadi berhentinya nggak langsung kayak lagi di lurusan. Ini turunannya belum ekstrim sih. Coba kita di turunan yang lebih ekstrim ya. Nah, ini cukup ekstrim kah? Cukup ekstrim kah? Coba kita. Oh, los terus, nggak ngerem. Oke, baru dia ketika agak landai, baru dia berhenti. Oke, jadi kalau lagi turunan banget, dia tetap jaga momentum biar regeneratif yang masuk tuh banyak gitu. Ntar, ini ada truk suruh lewat dulu aja. Oke. Ini gua gas aja, itu masih discharge loh, karena dia turunan, jadi dia nggak make energi sama sekali. Nih, turunan ya. Kita lepas pedal gasnya. Wih, naik 320 sekarang. Nah, ketika agak landai baru dia ngerem. Dan average-nya ini jadi 999 km per kilowatt. Kacau ini. Gede banget, 999 km per kilowatt hour. Infinite dong. Ini kalau kayak gini bisa sampai ini kita. Bisa sampai Lombok. Nah, ini tikungan yang tajam ya, tuh. Beloknya tuh sampai keputar 360 derajat malah. Bukan 180 lagi. Ini kita tekan gas dikit, tapi tetap aja dia netral tuh. Malah ini dia charging. Wah, enak juga ya. Turunan nggak perlu nginjek rem, tapi tetap kita harus jaga-jaga juga ya, takutnya nanti glosor bahasanya. Oke, ini muter lagi tuh, setirnya banyak banget muternya. Apakah nambah? Coba kita lihat. 321 tambah. Tapi persentasenya belum nambah. Nah, ini gue lepas gas sama sekali nih ya. Nah, injek gas lagi dikit. Tetap lo masih 322 sekarang. Wow, nih turunannya tajam nih. Wah, tajam banget nih. Waduh, pedalnya udah dilepas pedal gasnya, tapi malah kecepatan nambah sampai 36 dari 21. Wah, ini tajam banget nih. Meluncur. Naik nih kecepatan nih. 323 sekarang. Naik terus. Nah, cuma pertanyaannya kalau misalkan nih mobil ditarik sama mobil depan, kira-kira nambah nggak ininya, baterainya? Tetap harus ngerem nih. Barang-barang langsung. Tetap harus ngerem, nggak bisa. Walaupun udah pakai pedal, ketika turunannya sangat ekstrim tetap harus pakai rem. Karena kalau nggak pakai rem dia meluncurnya bakal lebih kencang lagi. 324 72% naik. Dari 71 naik 1%. Bisa gitu ya. Masih low average 999 km per kilowatt hour. Dan average sekarang jadi 5,9 yang di bawah itu ya. Seru ya, malah nambah loh.
Kira-kira nyampe bawah bisa jadi 73 nggak ya? Nggak bisa kayaknya. 325 masih. Bentar, ini kita ubah. Tadi normal. Kalau Eco jadi 335 malah. Ini kita pakai Eco sekarang. Kalau Eco langsung 335, tadi pakai normal. Setirnya hampir muter 360 derajat. Kita pakai normal lagi deh, biar sama konsisten. Ini tanjakannya, turunannya udah nggak terlalu kayak tadi ya. Jadi nambahnya nggak signifikan. Nggak jadi 73 ya. Oke, jadi itu rasanya naik mobil listrik ke tanjakan-tanjakan ekstrim. Ternyata kalau tanjakan, mobil ini bisa melahap tanjakan dengan sangat mudah. Tapi pas lagi turunan, ternyata dia bisa langsung menambah dari 71 ke 72%. Ya. Jadi kayak ngecas gitu. Dan e-pedal itu sangat membantu. Cuma kalau kita pakai e-pedal, tetap kita harus siap siaga juga buat ngerem. Kenapa? Karena dia nggak bisa banget ngerem pas lagi turunannya ekstrim. Tetap harus kita injek rem kalau misalkan nanti ada kenapa-napa. Misalkan tiba-tiba kita harus berhenti, tetap kita harus standby kaki buat ngerem. Jangan 100% percaya ke e-pedal ketika pas turunan ekstrim. Tapi kalau turunan biasa, e-pedal bisa membuat mobil berhenti sebagaimana pas kita lagi nyetir sehari-hari. Ya udah, vlog kita kali ini sampai itu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.